sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Supermel, dan sindrom Superfemale. Ini sindrom Patau akan mengalami masalah ya. Ini bisa dilihat di kromosom keberapa ini 13. Ini ada trisomi di kromosom 13. Ya. Kondisi ini adalah gangguan ya. Sindrom Patau kondisi yang terjadi namun tingkat kematian akibat ini cukup tinggi. Kematiannya cukup tinggi, mungkin masih bayi terus meninggal ya. Cirinya bentuk wajah ada masalah karena adanya mikrosefalus ya, ininya kecil kepalanya, sefal. Kemudian mikropalmia, mata ini kurang FO diganti PF ya, P mikroptalmia, P biasa. Mata ukurannya kecil, mata hanya satu, aduh. Atau tidak ada, nah ini yang sampai ngeri ya, sampai ini kelainan bentuk hidung. Ini yang sangat ini banget ya. Bentuk bibir dan mulut sumbing, kelainan pada alat gerak. Tidak semua yang sumbing sindrom Patau loh ya. Ini yang Patau itu bisa jadi mengalami ini. Kemudian polidaktili, jadi tangannya ada mungkin kakinya ada atau tangannya itu ada 6 jarinya ya. Kuku kecil, datar, kelainan otak, sistem saraf, gangguan tumbuh kembang, bentuk telinga, pendengarannya enggak ini gitu ya. Kemudian sistem pencernaan. Gangguan sistem saluran kemih, mikropenis, polikistik, jadi banyak sekali ini ya, hipertrofi klitoris, jadi masih bingung antara laki-laki atau perempuan sama-sama tidak berkembang. Nah ini sangat parah ya ini. Tapi biasanya meninggal waktu masih kecil ya, karena tak berfungsi ya. Kemudian Edward syndrome ini ada kelainan di kromosom ke-18. Ini trisomi ya. Gejalanya bayi yang terlahir dengan sindrom Edward biasanya tubuh kecil, lemah, bibir sumbing, kelainan bentuk dada, kaki, paru-paru, lambung, usus, jantung, septum ventricle, jadi di jantungnya ya, ventricle sama ini. Kemudian bentuk tangan tidak bisa diluruskan gitu ya, apa jari-jarinya atau berkepal gitu ya. Mikrosefalus, kemudian rahang kecil, suara tangisan yang lemah, telinga yang rendah, semuanya ini gangguan ya. Ya. Ini karena adanya sindrom Edward ini ya, karena adanya trisomi pada kromosom 18. Kemudian ada Down syndrome. Kalau ini banyak ya Down syndrome ya. Pernah saya itu di rumah sakit nggak tahu apa itu hari apa gitu di RSPP. Itu di situ itu semua itu yang hadir itu yang ada di situ waktu saya lewat itu Down syndrome semuanya. Mungkin pas apa itu kali. Ada komunitasnya sendiri kan.
atau pengobatan atau bukan terapi atau apa itu untuk yang Down syndrome. Mirip-mirip, wajahnya itu mirip-mirip. Jadi ada di, apa namanya, kelopak matanya itu ya, seperti, eee, apa namanya itu, eee, selaput gitu ya, selaput yang kayak apa nih, mongol gitu ya. Jadi kayak di kelopak matanya itu, ada lipatan, sehingga seperti orang Mongol. Nah, ini kalau karena menyinggung perasaan suatu bangsa, maka diganti bukan sindrom Mongolisme, tapi sindrom Down. Individunya bisa laki-laki atau perempuan, karena kelainan autosom ya, jadi bukan, ya bisa laki-laki atau perempuan itu kan gambarnya ya. Biasanya tumbuhnya kelihatan pendek dan agak bungkuk gitu, muka seringkali lebih ke arah bentuk bulat, kelopak mata ada lipatan epikanthus, iris atau kadang-kadang berbintik-bintik, mulut biasanya selalu terbuka dan ujung lidah membesar keluar dari lubang mulut. Hidung biasanya lebar dan datar. Pada telapak tangan hanya terdapat sebuah garis horizontal, lurus, jadi enggak bentuk apa, kalau 81 sama 18 apa 17 apa itu yang jadinya 18 ya, sama yang ya kan, 81 sama 18 itu kalau, di huruf Arab gitu loh, kalau saya gitu bilangnya. 81 sama 18 kan itu ada 3 ini kan, 3 garis besar itu kalau kita agak dikerucutin ini yang katanya ini, 81 sama 18 ini kan 99 Asmaul Husna. Nah ini, hanya ada 2 aja gitu, ada 2 garis aja, kalau kita kan 3 garis ya. Kemudian IQ sangat rendah dan kebanyakan memperlihatkan wajah ceria ya, kelihatan gitu kan, wajahnya ceria gitu ya, selalu ketawa gitu ya, tuh. Ternyata ini menunjukkan bahwa dia itu ada kelebihan autosom nomor 21, bisa dilihat itu gambarnya ya, dia autosom ada trisomi, 21. Sehingga, jumlah kromosomnya berapa untuk Down syndrome? Jumlah kromosom 47, Ibu. 47, oke ya. Kemudian, selanjutnya adalah itu yang, semua yang autosom ya, ini trisomi semua ini, Edward ya, trisomi di 18, kemudian ini di 21, kemudian Patau di 13. Ini, jumlah kromosomnya ada 47 ya. Kemudian yang seks krom, yang gagal pisah itu karena, yang di seks krom itu ada Turner syndrome, Klinefelter syndrome, super male syndrome, dan super female syndrome. Yang
Turner sindrom Turner. Ya. Ini kan karena gagal berpisah ya, waktu adanya non disjunction. Kalau normal kan X, nanti lah ini X. Jadi misalnya ibu itu normal, bapak normal, tapi waktu pembentukan gamet itu yang punya bapak, gametnya itu gagal berpisah sehingga tidak menjadi X dan Y, tapi menjadi XY dan 0. Nah, yang XY ini kalau bertemu dengan X dari ibu, ini akan menghasilkan XXY. Ini sindrom Klinefelter. Tetapi ada juga yang X dan nolnya ini. Yang 0 ini sindrom Turner. X aja, X0. Jadi kurang 1 kan. Ini biasanya karena kekurangan kromosom, ini juga tidak hanya kelebihan ya, kekurangan kromosom juga bermasalah. Nah, kekurangannya ini bisa dilihat nanti kalau kalian juga punya bukunya itu ya. Sifat penderita individunya perempuan. Kehilangan sebuah kromosom X sehingga hanya memiliki 45 kromosom, yaitu 22AA X0. Dia biasa disebut dengan wanita X0. Tubuhnya 120 sampai 130 cm, jadi pendek banget, tidak sesuai dengan umurnya ya, jadi kayak anak kecil. Dada lebar, pinggul lebih sempit. Jadi kalau wanita biasanya pinggulnya kan lebih lebar ya. Ya, tetapi ini pinggulnya sempit. Sifat seksual sekunder tidak sempurna ya, payudara dan di kelamin tidak tumbuh rambut di kelamin. Tidak mengalami head, mandul, intelijensia kurang, libido kurang, tidak memiliki kromatin kelamin, kemudian ya ini karena pas terjadi sewaktu non disjunction pada spermatozoa bapaknya. Kemudian yang lainnya adalah Klinefelter ya. Lah ini malah kelebihan yang tadi itu ya. Jadi yang sama waktu disjunction dari bapaknya, terus XY ini dari bapaknya ketemu X dari ibunya, jadi nambah. Jadi laki-laki individunya ada berapa kromosom? 47 kromosom. Waktu kecil mungkin normal, tetapi setelah dewasa agak berbeda. Ya, kaki dan lengan kelihatan lebih panjang. Ya, biasanya kan itu bukan laki-laki. Sehingga tubuhnya keseluruhan nampak panjang. Waktu akil balik, ini tanda sekunder wanita timbul, payudara membesar, tetapi testisnya mengecil. Dada sempit, pinggul lebar. Nah, ini kan biasanya wanita yang pinggulnya lebar. Nah, mandul, intelijensia kurang, memiliki satu kromatin kelamin. Kemungkinan terjadi karena non disjunction di waktu ayahnya. Ibunya membentuk gamet ini terutama di ayahnya. Kemudian ada lagi di saat non disjunction ya, itu setelah atau non disjunction kedua, meiosis kedua ini nanti bisa dilihat. Jadi waktu
waktu, didapat, kromosom gametnya itu normal, tetapi waktu terakhirnya itu, eee, meiosis keduanya itu yang gagal berpisah. Nah, sehingga ada XYY gitu, sebenarnya XY tapi dapat BY lagi gitu, Y-nya 2. Ini, laki-laki ya, pria, tapi Y-nya itu kebanyakan, karena kebanyakan ini, biasanya, eee, lebih banget laki-laki super lah ibaratnya ya, jadi super male. Ada yang berpendapat bahwa pria itu sejak kanak-kanak sudah nampak lebih tinggi tubuhnya daripada yang normal. Mentalnya tidak baik, ya galak gitu ya, dan, agresif, jadi kasar dan sebagainya. Watak kepribadian pria masih merupakan bahan penyelidikan, tapi dari, beberapa, penelitian itu, eee, ada masalah itu di XYY ini karena banyak yang masuk di penjara yang eee, di apa, penjara itu banyak dilihat kromosomnya itu XYY. Jadi mungkin punya bakat preman gitu ya, XYY ini. Kemudian, kelainan lagi adanya super female syndrome. Jadi XX-nya itu ada 3. Ya ini karena non-Johnson, waktu apa, kedua gitu ya, dapat X dari ibunya XX, ini XY. Jadi X-nya ada 3, ya itu juga bisa ya, tapi sepertinya jarang, jadi yang banyak X. Wanita super ini, kromosomnya 47. Wanita ini hidupnya tak lama, biasanya meninggal di waktu masih kanak, karena banyak alat-alat tubuhnya tidak sempurna perkembangannya. Kemungkinan terjadi karena adanya Johnson pada ibunya membentuk sel telur, ya, di ibunya XX-nya. Itu tentang non-disjunction, ya, dan implikasinya atau akibatnya, dengan adanya non-disjunction. Ada yang ditanyakan? Permisi Bu, Ya. saya Raffi izin bertanya. Mhm. Berarti secara itu sifat psikopat itu dapat ditentukan oleh kesalahan dari gen ya Bu, bukan dari Kan ini perlu dites dulu genetiknya ya. Psikopat yang perempuan juga ada loh yang psikopat. Nggak harus laki-laki, ya kan? Iya. Iya. Iya perlu dilihat ininya, apa, genetiknya. Makanya, karyotype ini juga berfungsi di dalam psikologi gitu ya. Dalam, apa, tidak hanya masalah keturunan gitu ya, terus juga mendeteksi adanya, kerusakan, kromosom, tapi juga untuk, ini, studi di psikologi, ya. Karena kemungkinan bisa jadi ya, itu mempengaruhi. Ya namanya itu sudah ibaratnya ya ada di situ itu ya, bawaan gitu ya. Mungkin saja gitu, dia lebih ekspresif gitu ya, terlepas dari lingkungan yang membentuknya ya. Itu untuk XY ya. Iya bisa jadi psikopat ada yang begitu, tetapi tidak semua psikopat itu XYY gitu.
Yang perempuan juga banyak yang psikopat ya. Gitu. Sip, Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu karena ini ya kelainan-kelainannya. Nah, itu yang disjunction sudah selesai. Tapi ini saya tambahkan yang tentang sebenarnya nanti bisa saya tambahkan lagi ya itu yang tindak silang. Tapi sebelumnya juga ada ini yang disorder dari struktur kromosom. Jadi struktur kromosom yang abrasi yang kemarin itu juga ini strukturnya yang rusak ya. Jadi ada yang Cray-Duchet ini ya. Jadi deletion atau kan kemarin ada yang indel ya, insersi, ada deletion, ada translokasi, ada. Yang deletion di kromosom 5 ini Cray-Duchet, kemudian ada pindah translocation ini CML chronic myelogenous leukemia. Jadi leukemia atau kanker darah itu karena sifat keturunan, kan ada kanker darah bukan keturunan. Ini yang karena adanya disebabkan translokasi kromosom. Dari 9 ke 22 itu bisa terlihat ya. Ini namanya sindrom Philadelphia. Yang Cray-Duchet ini ya, yang suaranya juga seperti kalau nangis seperti kucing gitu ya. Ini ada deletion-nya di sini, region deletion hilang. Kemudian sindrom Philadelphia ini translocation ya. Jadi yang hijau ini pindah ke sini nih. Ya. Dari 9 ke 22 dan sebaliknya. Dari sini kepindah ke sini. Ya. Itu disorder ya yang terjadi karena kromosom ya yang tidak normal. Kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya non-disjunction? Ini juga karena keturunan ya, karena tadi itu, nah keturunan itu diperkirakan terdapat predisposisi genetik terhadap non-disjunction. Jadi ini yang menyatakan bahwa adanya peningkatan risiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan sindrom Down ya. Mungkin misalnya di rumah ada lebih dari satu yang sindrom Down, udah mungkin ini genetik, ini ada masalah. Kemudian ada radiasi. Radiasi dikatakan merupakan salah satu penyebab terjadinya non-disjunction ya. Jadi ini menyatakan bahwa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan abnormal pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Jadi sebelum terjadi konsepsi itu ini ya pembuahan itu ya. Nah itu hati-hati terhadap radiasi ya. Sedangkan penelitian ini tidak mendapatkan adanya hubungan juga ada yang penelitian itu. Jadi mungkin ya kasus per kasus tersendiri kan. Kemudian infeksi juga dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadi non-disjunction. Jadi harus lihat semuanya ya. Kemudian faktor lain itu karena autoimun, terutama autoimun tiroid atau penyakit yang dikaitkan dengan tiroid. Secara konsisten mendapat adanya perbedaan autoantibodi tiroid pada ibu dan anak yang melahirkan yang sindrom Down dengan ibunya tadi itu ada berbeda. Berarti ini beda, mungkin yaitu adanya penyakit autoimun dari ibu. Umur ibu. Apabila umur ibu di atas 35 tahun,
diperkirakan terhadap perubahan hormonal yang dapat menyebabkan non-disjunction pada kromosom. Jadi ya sebisanya kalau habis lulus S1 itu umur 23 terus mau S2, ya nggak apa-apa menikah dulu, atau pas S2 menikah juga nggak apa-apa, ya. Terus, berdoa mohon cepat diberikan momongan, gitu. Karena wanita itu terbatas waktunya kan, nah itu. Benar itu, bukan benar itu, maksudnya, memang wanita ada berbatas waktu ya, umur 45 sekarang sudah banyak yang menopause kan, jadi kalau bisa ya, jangan lama-lama. Itu, bisa bisa jadi begitu atau enggak juga gitu ya, alam tapi kita berusaha karena ya memang kalau terjadi perubahan hormonal itu macam-macam, kita aja yang wanita kalau perubahan hormonal bulanan aja ada kepala pening, pusing, itu mual, muntah gitu. Nah, kadang begitu ya. Apalagi ini ini. Perubahan endokrin seperti meningkatnya sekresi androgen, menurunnya hormon androsteron ya pada menurunnya konsentrasi estradiol, sistemik, perubahan konsentrasi reseptor hormon, dan peningkatan tajam kadar LH, luteinizing hormon, dan FSH. Tiba-tiba sebelum dan selama menopause dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya non-disjunction. Ya, yang jelas ya perubahan hormon yang terutama itu kan kalau mau menopause, ya. Kalau yang, bulanan sih nggak terlalu ini ya, yang menopause itu. Yang, saya udah 50 ini mungkin ya nggak tahu deh. Ini juga tapi saya kan sudah nggak punya baby lagi gitu. Nah itu bisa, masalah itu. Ya itu tapi semua tergantung, Sang Pencipta ya. Nah itu, kita kan hanya berusaha ya dengan, studi kasus yang ada ini ya, berdasarkan studi kasus yang ada. Kemudian umur ayah, selain pengaruh umur ibu terhadap non-disjunction, juga dilaporkan adanya pengaruh dari umur ayah. Penelitian sitogenik pada orang tua dari anak yang lahir dari proses abnormal mendapatkan 20-30% kasus ekstra kromosom 21 tersebut dari ayahnya. Tetapi korelasinya tidak setinggi dengan umur ibu. Jadi faktor lain adalah gangguan intragametik, organisasi nukleus, bahan kimia, dan frekuensi koitus. Jadi inilah apa kita ini kan kita sudah berbicara mahasiswa kan sudah pendidikan orang dewasa ya, dewasa menentukan masa depan dan sebagainya. Ini kita belajar ya, belajar itu untuk bisa menjadi pelajaran gitu, bukan menjadi kayak ancaman dan sebagainya gitu. Selebihnya bukan kita yang menentukan Allah ya. Cuman kita ada begini, ada kasus yang terjadi, ya kita belajar dari situ gitu. Bukan harus ini ya, banyak yang normal yang di atas 20, di atas 30-an itu yang normal banyak sekali. Ini cuman yang tidak normal ini kok kebetulan yang di situ gitu. Ini hanya sebagai ini aja referensi kita, tidak menjudge gitu. Karena nanti jadi ketakutan kalau umur ini, enggak lah. Yang jelas ya memang reproduksi itu berkaitan juga dengan faktor umur itu udah banyak ya. Jadi ya dipersiapkan dengan. Kemudian selain
non disjunction ini ada pindah silang. Ini sebenarnya saya ada slide yang pindah silang sendiri. Ya udah nggak apa-apa ini ya. Kuliahnya sih non disjunction aja. Ini pindah silang itu kuliah berikutnya. Ya. Pindah silang adalah pertukaran antara dua segmen homolog. Ya, nanti gambarnya ya. Berlangsung pada saat kromosom homolog berpasangan dalam profase 1 meiosis, yaitu saat pakiten. Jadi nanti bisa. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada kebanyakan makhluk hidup. Pindah silang menghasilkan kromosom rekombinan yang merupakan hasil cara penyeberangan fragmen kromosom ke kromosom tangganya, kromosom homolog. Jadi pindah silang itu apa? Adanya perpindahan bagian dari kromosom. Atau disebut sebagai crossing over ya. Proses penukaran segmen dari kromatid yang bukan kakak beradik atau non sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Kemarin waktu kita belajar kromosom, sebentar saya buka kromosom, ini hilang nggak ya nanti? Hilang ya. Nah, ini kan bisa kelihatan slide saya? Masih terlihat, Ibu. Masih ya. Tapi yang gambar kromosom kelihatan ini. Di saya tidak ada, Ibu. Nggak ada ya. Ya udah ini tak pindah ke situ, ini tak copy aja deh. Copy ke yang tadi. Masih ada ya? Bentar, saya new slide. Ada gambar kromosom? Ada, Ibu. Nah, ini kan ada sister kromatid ya. Ini yang saudaranya ya, sister. Kalau dengan di sini yang oranye ini yang homolog, berarti yang non sister ya. Jadi kalau pindah silang ini crossing over, proses pertukaran segmen kromatid bukan kakak beradik atau non sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Nah, ini pindah ke sini dari kuning yang muda ke kuning yang tua ini ya. Ke oranye ini bisa pindahan ini. Terjadi pada gametogenesis, pindah terjadi sekitar meiosis 1 akhir profase 1. Ya, pada saat kromosom telah mengganda dan menjadi 2 kromatid ya tadi ya. Kan hasilnya kan segini ya, 1 ini. Tapi kalau mengganda jadi seperti ini. Jadi kromatid. Pindah silang dibedakan atas pindah silang tunggal. Yaitu pindah silang yang terjadi pada satu tempat dan pindah silang ganda. Ini gambarnya saya di tempat yang lain ini. Ya nanti ini aja minggu depan kita ke sini ya. Ini dulu aja yang ada di sini. Karena ini saya ambil dari pindah silang non disjunction dan pindah silang.
Temperatur yang melebihi atau kurang dari suhu normal memungkinkan untuk pindah silang. Makin tua individu, makin kecil kemungkinan untuk pindah silang, tapi pindah silangnya ya. Makin jauh antara jarak gen-gen yang terangkai, makin memperbesar kemungkinan untuk pindah silang. Penyinaran terhadap sinar X dapat memperbesar pindah silang. Ini langsung cara menghitung pindah silang. Nah, nanti ini aja deh, pindah silang untuk minggu berikutnya karena ini banyak ya. Jadi pindah silang tunggal itu ya misalnya kromosom yang ini, yang kuning ini misalnya dikasih A sama B, ini ada tulisannya jaraknya ya. A, B, nanti bisa terjadi A, AB, AB, kan yang normal AB, AB, biasa kecil gitu ya. Ini sama, jadi kayak gini. Ini kalau dikasih angka-angka AB, AB gitu. Terus nanti ini bisa pindah ke sini gitu, atau sebaliknya. Nanti kan hurufnya akan berbeda. Ini kalau pasangannya ini huruf besar, ini huruf kecil. Ntar kalau ini huruf besar pindah ke sini misalnya. Ini ke sini, ini kecil-kecil, ini besar-besar. Lah, ini nanti kita bahas besok. Itu faktor-faktornya tadi, kemudian nilai persentase pindah silang tadi ya. Cara untuk menghitung frekuensi rekombinan dan frekuensi pindah silang. Ini jumlah keturunan per seluruh keturunan kali 100%. Jadi berapa yang pindah silang atau jumlah nilai NPS-nya ya, nilai pindah silangnya berapa? Persentase kombinasi baru yang akibat adanya pindah silang. Jadi ini prediksi ya, kemungkinan gitu. Misalnya contohnya ini dalam suatu eksperimen, seluruh keturunan fenotip tetua berbadan abu-abu dan sayap panjang segini. Berbadan hitam, sayap pendek segini. Fenotip rekombinan badan hitam, sayap panjang. Nah ini gimana kalau badan kalau yang pindah silangnya, kemudian rekombinan badan hitam, sayap panjang segini, 200-an, berbadan abu-abu sayap. Frekuensi pindah silangnya ya jumlah keturunan rekombinan tadi berapa, jumlah keturunan rekombinannya tadi kalikan keseluruhan gitu. Ini kok kayaknya ada yang salah nih. Sama ini 206 per 185 dibagi ini salah ini ya, ini tulisan. Ini harusnya 206 ditambahkan di sini. Ini tuh karena copy paste plus minusnya salah. Ini di sini apa ya? Tapi kok kayak gini? Oh, nambah gini jadi kayak sedih gitu ya? Titik 2 ini. Nah, jadi jumlah yang pindah silang ini, jumlah keturunan rekombinan, ini rekombinan dibagi keseluruhannya kali 100%, sekitar 17%. Itu untuk melihat rekombinan. Kalau yang ini kan ketua-tuanya, ini rekombinannya. Selanjutnya kita belajar minggu depan saja ya. Hari Senin ya, jam 11. Oke. Lebaran
Kapan ininya, apa, mulai cutinya? Tanggal 12, Ibu. 12 tuh hari apa? Rabu kayaknya. Oh, berarti Senin, Selasa masih bisa. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ini nggak absen ya, kemarin sudah diabsenin saya, ya. Tapi ini, dari 71 yang masuk 56, ya. Jadi ada yang, berapa itu? Banyak ya yang nggak hadir. Jadi lain kali saya share karena, kemarin nggak ini, oh ya udah lain kali masih bisa soalnya. Kalau seandainya saya share itu ya, eee, nanti biar masuki yang mengabsenkan aja nggak saya klik dulu. Oke demikian kalau gitu, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Putri Rizky? Belum ada, Ibu. Oke. Fauzan Azhar? Ada 2 Fauzan ya? Fauzan? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Ibu. Oke. Oh ini Fauzan Noval. Oh ini Fauzan Noval, Fauzan Azhar sendiri. Oke. Kalian ini ya, bikin catatan ya. Atau ini aja deh, saya kasih tugas aja. Nanti saya tuliskan dulu. Untuk tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya post di ini aja, di Kulon, semua PPT dan tugasnya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.